Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin yang disiarkan secara online, dan seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mengkaji Kitabul Jami'. Pembahasan terakhir kita masih di bab tentang al-birru was-silah. Kemarin sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebajikan atau kebaikan itu adalah sedekah. Maka kita lanjut pada hadis berikutnya, masih di bab yang sama. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kita baca terlebih dahulu isi daripada hadisnya. Qala rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wa an Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun hanya sekedar menampakkan wajah yang berseri ketika engkau berjumpa dengan saudaramu. Kemudian ada keterangan bi iskanil lam talqin, dengan disukunkan huruf lamnya, yakni munbasiton, artinya adalah munbasit, berseri. Wa fi lafdhin taliqin, kemudian dalam lafaz lain taliq bi ziyadati ya, ada tambahan huruf ya-nya, ai munbasit laisa bi mu'abbasin atau mu'abbisin, maksudnya adalah munbasit, yakni laisa bi mu'abbisin, tidak kecut, ya, berseri, tidak kecut. Nah, atau masam. Intinya bahwa dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidak boleh ada satupun dari kebaikan yang diremehkan atau dianggap kecil. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam keterangan yang mengatakan hakadha yanbaghi lil mu'mini 'inda liqa bi akhihi, beginilah semestinya seorang mukmin ketika berjumpa dengan saudaranya, wa 'indal muqabalati, dan ketika berhadapan dengan saudaranya, yakunu wajhuhu talqan, wajahnya harus senantiasa berseri, ya, munbasiton, ceria, la mukfahirran, tidak jelek, wala mu'abbisan, dan tidak masam. Nah, upayakan untuk selalu seperti itu ketika, ya, berjumpa dengan setiap muslim. Nah, ini penting, ya, agar kebahagiaan itu selalu nampak, ya, di setiap diri kaum muslimin. Jadi ini sangat jelas. Berikutnya kita lanjutkan. Qala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahadu jiranaka, akhrajahuma Muslimun. Masih dari sahabat Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila engkau memasak, ya, daging atau kuah daging, fa'akthir ma'aha, maka perbanyak airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan ingat tetanggamu, jangan lupakan tetangga. Hadis ini dan hadis sebelumnya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, sama dari sahabat Abu Dzar. Qala hadzanil haditsan, kata Syekh bin Baz di keterangannya, kedua hadis ini kilahuma fihima minal birri wassilah, keduanya mengandung kebajikan dan
upaya menyambung hubungan. Ma yajma'ul qulub, yakni sesuatu yang dapat menyatukan hati. Fantilaqul wajhi wa bisatatil wajhi wa ta'ahudil jirani bis-silah kullu hadha min asbabit ta'arufi wa min asbabi taqarubil qulub wa ta'awuniha 'alal khair. Intilaqul wajhi, wajah yang ceria, ya. Wajah yang lapang. Ta'ahudil jirani bisilah, ingat tetangga dengan selalu menyambung hubungan. Semua ini kata Syekh min asbabit ta'alufi, termasuk dari sebab-sebab rekatnya hati, menyatunya hati. Wa min asbabi taqarubil qulub, dan juga termasuk dari sebab dekatnya hati serta kerjasamanya di atas kebaikan. Sebagai seorang mukmin yang baik, maka kita harus melakukan segala sesuatu yang bisa menimbulkan kebaikan antar kita kaum mukminin. Nah, apapun itu ya, harus kita lakukan dan tidak boleh kita remehkan. Hakadha hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis Ibnu Mas'ud, wa huwa hadis rabi, yaitu hadis yang keempat. Maksudnya hadis setelah ini ya, atau hadis Abu Hurairah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an muslimin, wa fi lafdil akhar an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an muslimin, barang siapa yang melapangkan bagi seorang muslim, dalam riwayat lain seorang mukmin, dari satu kesulitannya, dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepadanya dari satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Melapangkan atau menghilangkan sama. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama si hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi apapun yang kita lakukan untuk saudara kita dari kebaikan, maka itu akan memberi manfaat, faidahnya akan kembali kepada kita. Tidak ada yang sia-sia. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, wa taqaddam qaulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu fi sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
annahu qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Telah lewat juga ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu, dia tidak menzaliminya, wala yuslimuhu, dan tidak merendahkannya atau tidak membiarkannya disakiti. Nah, wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang senantiasa memperhatikan kebutuhan saudaranya atau membantu kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan senantiasa membantu kebutuhannya. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, hadhanil haditsan wa ma jaa'a fi ma'nahuma minal ahaditsil katsirah tadullu ala syar'iyyati at-ta'awuni bainal muslimin 'alal birri wat taqwa. Dua hadis ini dan yang semakna dengan keduanya dari hadis-hadis ya, cukup banyak jumlahnya. Tadullu ala syar'iyyati at-ta'awuni bainal muslimin, menunjukkan tentang syariat ta'awun, kerjasama yang baik antar kaum muslimin, saling bantu-membantu di atas kebajikan dan takwa. Wa anna kulla muslimin yarfuqu bi akhihi wa ya'tafu alaihi wa yarhamuh wa la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu lidh-dhalimin bal yu'inuhu ala daf'id dhulmi. Dan bahwasannya setiap muslim hendaknya menampakkan kemudahan bi akhihi, kepada saudaranya, wa ya'tafu alaihi, dan sikap lunak kepadanya, pada saudaranya, wa yarhamuhu, dan menyayangi saudaranya, wala yadhlimuhu, dan tidak sekali-kali mendoliminya, wala yakhdhuluhu lidh-dhalimin, dan tidak membiarkannya disakiti oleh orang-orang zalim. Bal yu'inuhu ala daf'il dhulm, bahkan membantunya untuk mencegah dari kezaliman. Ya, seperti inilah ya, sikap seorang muslim terhadap saudaranya. Qala la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, tidak mendoliminya, wa la yuslimuhu bimakna wa la yakhdhuluhu, ay yakunu nasiran lahu fil haq, tidak mendoliminya, tidak menjatuhkannya, tidak tidak membiarkannya disakiti, ya. Yani yakunu nasiran lahu fil haq, artinya adalah seorang muslim menjadi penolong bagi saudaranya dalam kebaikan, dalam kebenaran. Mu'inan lahu fil haq, menjadi pembantu bagi saudaranya dalam kebenaran. Fi hajatihi, dalam kebutuhannya. Fi raddi dhalamatin anhu, dalam kezaliman yang ditujukan kepadanya. Fi syafa'atin hasanatin tanfa'uhu, dalam memberi atau membantu, memberi rekomendasi yang baik yang bermanfaat baginya. Fi qada'i dainihi, dalam memenuhi atau membayar hutangnya. Fi ikhrajihi minas sijni, membantunya dalam mengeluarkannya dari penjara. Idza kana sijnu bighairi haq, jika ya, sebab di penjaranya dengan cara yang tidak benar. Fi zawaj, membantunya dalam pernikahan. Fi ghairi hadza min wujuhil hajat, dan dalam hal-hal selain yang disebutkan tadi dari bentuk-bentuk kebutuhan, ya. Intinya seorang muslim hendaknya ada di garda terdepan dalam membantu saudaranya, ya, sesama muslim dalam semua kebutuhan. Nah,
Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Hadza 'amun wal hajat mutanawwi'atun. Kata Nabi SAW tadi, barang siapa yang senantiasa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantunya. Ini bersifat umum, ya, dan kebutuhan itu bermacam-macam. Nah, hakadha hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Demikian juga, ya, dalam hadis Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba itu membantu saudaranya. Kata Syekh di akhir keterangan, falau amilal muslimun bihadhil ahadith lazala kullu syarrin. Seandainya kaum muslimin mengamalkan seluruh hadis-hadis ini, lazala kullu syarrin, tentu akan hilang semua kebaikan, tentu akan hilang semua kejelekan. Wala hasala kullu khairin, dan akan tercapai semua kebaikan. Wala tahada jam'uhum, dan tentu akan menyatu, ya, kekuatan mereka. Wa nasarahumullah ala aduwihim, dan Allah pun akan membantu dan menolong mereka atas musuh-musuhnya. Nas'alullaha an yuslihal ahwalahum wa an yajma'ahum 'alal huda. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keadaan mereka kaum muslimin dan menyatukan mereka di atas petunjuk. Nah, karena kaum muslimin, ya, kekuatannya ada saat mereka bersatu. Bukti bahwa kaum muslimin itu bersatu adalah adanya kepedulian, ya, adanya kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Membantu kebutuhannya, tidak melukainya, ya, melindunginya, tidak mencelakakannya, nah, menutupi aibnya, tidak mengumbar aibnya. Nah, kekuatan kaum muslimin, ya, sebenarnya tidak dilihat dari segi jumlah, ya, tapi kekuatan kaum muslimin sekali lagi ada saat mereka bersatu, sekalipun jumlahnya tidak banyak. Dan itu terbukti, ya, di mana pasukan perang yang bersama dengan Rasulullah SAW dulu dari segi jumlah mungkin jauh kalah dengan pasukan musyrikin, kufar, tapi karena hati-hati mereka sudah menyatu, ya, maka kekuatan mereka sekalipun dari segi jumlah sedikit mampu mengalahkan, ya, jumlah musyrikin dan kafirin yang jauh lebih banyak. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita baca. Qala an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala an, Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, siapa saja yang
berusaha untuk selalu menunjukkan orang lain kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, melakukan kebaikan tersebut. Ya. Akhrajahu Muslim, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam keterangannya mengatakan wa fi ba'dhin nuskhi Ibnu Mas'ud. Dalam sebagian naskah itu sahabatnya disebutkan Ibnu Mas'ud, wa hadza ghalat. Ini keliru, was-shawab yang benar adalah Abu Mas'ud. Beda antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman. Kalau Abu Mas'ud namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi hadis ini hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amir, bukan oleh Ibnu Mas'ud. Hadza hadisun 'azimun min jawami'il kalim. Hadis ini kata Syekh adalah hadis yang agung, termasuk dari kesempurnaan sabda Nabi SAW, perkataan beliau SAW. Fayambagi lil mu'mini min talibi ilmin wa min ghairihi minal muslimin an yahrusa 'ala dilalati 'alal khair. Maka sudah semestinya bagi seorang mukmin, baik sebagai penuntut ilmu atau yang lainnya dari kalangan seluruh kaum muslimin, untuk bersemangat menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Yadullu ikhwanahu 'alal khair fi dinihim wa dunyahum, menunjukkan saudaranya kepada kebaikan dalam agamanya maupun dalam dunianya. Yadulluhum 'ala ma yanfa'uhum, menunjuki mereka kepada segala hal yang bermanfaat untuk mereka. Nah, dan ini termasuk pada perkataan yang baik ketika kita mengajak, memberitahu orang lain soal kebaikan. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang senantiasa menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu dzalika ma yanfa'uhum fid din, dan tentu yang paling tinggi kedudukannya dalam menunjukkan orang lain pada kebaikan adalah ma yanfa'uhum fid din, terkait dengan apa yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan din, dalam urusan agama. Sebab kalau dalam urusan dunia mungkin banyak orang yang justru jauh lebih paham dari kita. Nah, oleh karenanya yang paling utama saat kita ingin menunjukkan kebaikan, memperlihatkan kebaikan kepada orang lain adalah menyangkut urusan agama, kebaikan dalam agama. Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nah, arsyadtahu ila ma'rufin fa'amila bihi min birril walidain wa silati rahim wa bad'is salam aw raddis salam min tashmiti 'atisin min amrin bima'rufin ila ghairi hadza fa in fa'ala mithla qaulika yakunu laka ajru mithlihi. Kata Syekh, engkau arahkan dia, saudaramu,
ila ma'rufin, kepada kebaikan, kemudian ia mengerjakannya. Misalnya kepada birrul walidain, kemudian menyambung silaturahim, memulai salam atau menjawab salam, kemudian juga mendoakan yang bersin, lalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan lain sebagainya. Fa in fa'ala mithla qaulika, kalau seandainya dia saudaramu mengerjakan persis seperti apa yang kau ucapkan padanya, yakunu laka ajru mithlihi, maka engkau akan mendapatkan pahala sama sepertinya, seperti pahala yang didapatnya. Nah, jadi tidak sia-sia ya. Nahaitahu an munkarin famtathala wa tarakal munkar yakunu laka mithlu ajrihi wa hadha syai' la yuhsa aghraduhu katsira. Nah, engkau larang dia dari kemungkaran, kemudian ia mengerjakannya ya, dan meninggalkan kemungkaran, maka engkau akan mendapatkan pahala sama seperti pahala yang didapatnya ya. Hal yang seperti ini la yuhsa aghraduhu katsira, hal yang seperti ini tidak bisa dihitung ya bentuknya. Nah, karena saking banyak. Baik. Kemudian di akhir Syekh mengatakan fayam bagilil mu'min alla yahqira nafsahu wala siyama talibu ilmin bal yabdhul ma'ruf wa yadullu 'alal khair wa la yay'as wa la yaqul hadha la yasma' wa hadha la yastajib aw yaqul haula la yastajibun bal yabdhul wallahu al-muwaffaq wal hadi subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya seorang mukmin sudah semestinya untuk tidak merendahkan dirinya, apalagi seorang penuntut ilmu. Namun ia harus berupaya sekuat tenaga untuk ya, bersemangat dalam kebaikan, wa yadullu 'alal khair, dan menunjukkan orang lain pada kebaikan, dan tidak boleh berputus asa. La yai'as wa la yaqul, dan tidak boleh ia mengatakan hadza la yasma, yang ini sudah ditujukan padanya kebaikan tapi tidak mau mendengar, wa la yastajib, atau yang itu tidak mau memenuhi ya, kebaikan itu, au yaqul, atau mengatakan haula, mereka la yastajibun, tidak mau mendengar ya, tidak mau menyambut. Bal yabdul, seorang penuntut ilmu tetap harus ya, bersemangat mengerahkan segala upaya pada kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang beri taufik dan yang memberi hidayah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kita cukup dulu sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup ya, ada pertanyaan diajukan di sini. Di antaranya yang pertama, di kampung ada kebiasaan dalam bahasa Sunda nyambungan, yaitu memberi uang atau barang kepada yang punya hajatan. Kemudian saat pulang mendapat balasan berupa makanan atau bingkisan. Apakah kebiasaan tersebut dibolehkan secara syar'i? Nah, dengan catatan terkadang ada oknum yang tidak puas dengan kembaliannya. Misalkan memberi uang 100.000 tapi kembaliannya cuma minyak 1 liter. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Yang seperti ini ya, wallahu taala a'lam, lebih kepada adat ya, lebih kepada kebiasaan yang berlaku di satu tempat. Dan kebiasaan itu intinya selama tidak menyelisihi syariat maka mubah hukumnya, boleh dikerjakan, tidak juga tidak apa. Nah, bukan sebagai sebuah keharusan. Boleh bagi seseorang untuk ya sekedar
memberi sesuatu misalnya kepada yang sedang hajatan, dengan catatan hajatannya juga hajatan yang syar'i, ya, hajatan yang dibenarkan. Nah, tidak masalah. Jadi intinya ini hal yang mubah. Nah, apalagi kalau sudah ada catatan seperti yang disebutkan di sini, malah membuat geram, ngasih 100.000 dikembalikan atau dapat minyak 1 liter saja. Nah, ya ala kadarnya saja. Nah, kita memberi sesuai dengan kemampuan kita. Karena ini satu hal yang mubah saja. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, Afan Ustaz, Ana mau bertanya, apabila kita mendengar ada saudara kita yang bersin, tapi kita tidak mengetahui atau tidak mendengar apakah dia mengucapkan Alhamdulillah atau tidak, maka apakah kita harus menjawabnya dengan mengucapkan Yarhamukallah atau tidak? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya adalah bahwa kita menjawab doa orang bersin, menjawab orang bersin dengan doa Yarhamukallah ketika kita benar-benar mendengar yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah, ya. Sebab hadisnya sangat jelas dari Nabi SAW, idza atasa ahadukum fahamidallah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Hadis riwayat Bukhari. Apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya. Lihat di sini, jadi ada kalimat yang mendengarnya. Wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya, ya, membalasnya dengan ucapan Yarhamukallah. Jadi kalau tidak terdengar ucapan Alhamdulillah dari orang yang bersin, maka tidak perlu dijawab dengan doa. Sekalipun misalnya ada orang yang biasa dia kalau bersin itu mengucapkan Alhamdulillah, tapi saat itu dia bersin kemudian tidak terdengar ucapan apa? Alhamdulillah, tetap tidak, ya, dibalas dengan doa Yarhamukallah. Intinya sampai kita benar-benar mendengar kalau yang bersin itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah. Kemudian berikutnya, bagaimana rincian singkat hajar? Diperbolehkan syariat melebihi 3 hari, dilarang syariat lebih dari 3 hari. Jazakumullahu khairan. Ini terkait dengan pembahasan yang lalu, ya, soal hadis la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Nah, jadi intinya kita bisa dapat kesimpulan dari apa yang diuraikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah soal larangan menghajar, ya, saudara, menghajar seseorang lebih dari 3 hari, itu terkait dengan urusan muamalah duniawi, ya, terkait dengan urusan muamalah duniawi. Nah, kerenggangan hubungan disebabkan oleh karena misalnya dagang atau urusan-urusan dunia lainnya. Nah, kita boleh menghajarnya, tapi selama 3 hari, tidak boleh melebihi 3 hari. Nah, dan ada memang hajar yang dibolehkan sampai melebihi 3 hari, ya, bahkan hingga batas waktu yang bisa saja tidak ditentukan. Ini kaitannya dengan, ya,
sebab-sebab din, karena agama. Misalnya ada seseorang yang melakukan penyimpangan dalam agama, sudah dinasehati, sudah diberitahu, tapi dia tetap seperti itu, bahkan mengajak orang lain pada penyimpangannya, maka ini patut dihajar. Nah, hingga ia kembali ke jalan yang benar. Dan dulu Nabi SAW bahkan pernah menghajar 3 orang sahabatnya ketika ketiganya tidak ikut dalam perang Tabuk, dengan alasan yang tidak dibenarkan, tidak jelas. Nabi menghajar mereka selama 50 hari 50 malam. Nah, selama 50 hari 50 malam hingga nampak taubat dari mereka. Dan bahkan hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 118. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah soal tempat tinggal, tempat tinggal yang kurang nyaman. Mungkin ada seseorang yang ngontrak di tempat yang dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, maka yang seperti ini dianjurkan baginya untuk mencari lingkungan yang lebih baik, tempat yang lebih baik, karena itu penting. Nah, dalam rangka menjaga keselamatan, keselamatan akidah, keselamatan keyakinan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bila di satu tempat pendidikan ada anak-anak santri yang kerap kali melakukan kesalahan, kemudian dinasehati, tetapi anak-anak santri tersebut tetap ngeyel melakukan kesalahannya. Apakah yang menasehati dalam hal ini pembimbing atau pengurus tersebut? Kemudian pengurus tersebut atau pembimbing tersebut yang menasehatinya itu membiarkannya. Apakah ini dibenarkan tapi tidak ada unsur untuk memboikotnya? Nah, intinya kalau untuk pendidikan, dalam hal ini pengurus, memang ada kewajiban untuk menasehati anak-anak didik dengan nasihat yang baik, mengarahkannya dengan arahan yang baik. Untuk memberikan hukuman agar jera tidak jadi masalah, membiarkan anak-anak didik yang seperti disebutkan tadi keadaannya untuk sementara waktu, supaya jera, supaya jera tidak jadi masalah dan tidak masuk kategori memboikot. Dan bisa saja mungkin 1 hari atau 2 hari saat dibiarkan, saat tidak diurus, mereka menjadi jera, dan kembali memperbaiki keadaannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.